duga itu selalu tercipta dari hal-hal yang kita anggap istimewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara. Cak itu. Ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara. Waalaikumsalam. Kamu yang jawabnya, aku tidak. Oke. Ya, kira-kira cak itu ya. Ulang lagi. Ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara. Salam Nusantara. Baiklah. Kami dari Nusantara Official hari ini kedatangan tamu-tamu yang sangat lawak. Luar biasa. Tamu besar kan. Tamu-tamu besar. Badannya yang besar ini. Tamu-tamu besar, badannya juga besar, tapi tidak tahu apa yang kecil ya, Dak, ya. Baiklah, langsung saja kita panggilkan yang pertama dari ujung dulu, Kak Dedi. Ya, apa kabar Kak? Alhamdulillah. Makasih lah Dito ya, galak datang karena kami undang. Oke. Tadi agak nimpali dulu sedikit ya. Apa? Tadi nyebut yang luar biasa ya. Iya. Kalau menurut aku bukan luar biasa. Apa? Biasa di luar. Aman ya, biar aman. Oke. Oke. Psikologi ada juga bintang tamu kita yang cukup jauh asalnya dari Sungai Lilin. Yang banyak lilin. Yang banyak lilin-lilin. Ya, Kak Apriansah. Natos ya nih. Iya. Aman ya? Aman Sungai Lilinnya enggak? Oke, jadi cak ini Kak. Kita di podcast kali ini tidak ada bahas-bahas yang seriusnya. Oh, jangan serius. Belum Iya. siap aku sebabnya. Iya, soalnya ngapo. Santai bae. Iya, karena ngapo hal yang serius tuh kadang menyakitkan ya dah. Iya, sangat menyakitkan. Makanya di sini kita tidak usah lah bahas-bahas yang serius. Yang biasa-biasa baik ya dah. Nah, Tidak usah nak melibat ke hati nih ya. iya, tidak usah nak melibat ke hati nih. Kayak kasihan. Aduh. Itu apa namanya? Budak gitu tuh ada yang sakit sampai karena melibat ke hati ya dah. Ke hati. Iya. Padahal kita ini bukan sedang bercinta kan. Iya, benar. Jadi jangan baperan ya dak. Termasuk penonton-penonton di sana jangan baperan juga. Walaupun kita ini perebut hati kan. Iya. Jangan mudah lah. Iya. Jadi saya ini Kak, kita di sini membahas maksud aku tuh Kak Dedi kan asalnya dari mana tadi? Jadi gini ya. Saya coba buka profil saya. CV-nya dari CV ya. Mungkin disebut CV itu apalah namanya ya. Kalau bahasa dusun kami nunjuk ke siapa aku kan. Siapa nih Yan dia nih ada? Aku nih dari wilayah pantai timur Sumatera Selatan. Oke. Nah, pantai timur, Pekalan Lampam. Tepatnya itu di desa Sungai Bungin, di situ tempat kelahiran. Tempat kelahiran. Ya, orang tua meninggal di situ, dan hari-hari saya juga dimenamkan di situ. Hari-hari. Iya, jadi dilahirkan di situ berarti kan. Dan lahirnya di dukun kemarin. Di dukun. Iya. Berarti ada akte tak? Akte. Akte udah akte. Jadi sempat kontroversi juga masalah tanggal kelahiran kemarin itu kan. Jadi sekarang ini mulai pembenahan. Siapa tahu gak jadi uang benamo ya dah. Jadi data administrasinya diperbaiki ya dah. Iya, data administrasi diperbaiki. Jadi kalau asal tadi dari ujung timur Sumatera Selatan ke daerah Kabupaten Oki. Nama singkat nama. Oh iya, jadi nih aku kan jenguk Kak Dedi itu cak muda nih kan Kak. Jadi agak yang penonton sana kan bertanya-tanya. Masih bujang apa lah bini maksud aku tuh. Iya, kalau misalnya masih bujang berarti penonton tuh mungkin ada yang berharap. Iya, soalnya kan berkarisma. Budak-budak itu kan senang yang kayak itu. Jadi aku nih alhamdulillah pemirsa sekalian, kalau bini baru siko. Baru siko. Yo. Anak berapa? Anak 3. Ya, kalau bini baru siko. Ya. Ya ngapu mik aku nih nak turun naik Nah, jadi kalau masalah umurnya seperti ini gitu ya. Aku tuh punya konsep berpikir seperti ini. Masalah pergaulan ya. Jadi
di mana kita menempatkan diri. Jadi aku tuh belajar dari filosofis Bunglon. Nah, kalau Bunglon itu nempel di Manobe seperti itu kan. Ya, bukan berarti aku pas nempel di cewek jadi cewek. Bukan. Bukan. Justru kalau nempel di cewek berarti itu aku tuh ada kemauan sama cewek gitu kan. Itu. Jadi itu yang harus digarisbawahi ya. Tidak apa-apa kalau nempel sama cewek itu normal. Kalau nempel sama lanang itu yang bahaya ya. Oke, kita aja ke Apri. Ya masalah tempel menempel tadi kita sudahi dulu ya. Sekarang kita ke Apri. Kak Apri ini yang setahu aku dia nih asun dari Sungai Lilin enggak ya? Yo, cak mana profil kita Kak? Untuk kita Agak dekat lagi Kak. Dekat lagi, ya dekat lagi. Agak Soalnya tertunduk lagi tidak apa-apa, yo. Tuh, pegang cek ini nih ya. Tangan lu. Iya. kalau profil kelahiran tapi mungkin sekarang ini tinggalnya di Sungai Lilin. Sungai Lilin ya. Tinggal tapi untuk kelahiran kita wilayah kita kita Apa yang maksudnya itu? lahir di Palembang. Oh, wilayah di Palembang. Lahir di Palembang, besar-besar di Palembang, cuman ada rezekinya di Sungai Lilin. Jadi cak ini. Lahir dulu dah cak ini kan? Lahir dulu kecil dulu. Iya. Jadi cak ini pasti apa namanya penonton itu kan bertanya-tanya ngapa kita ini pacak bersama-sama di sini ngapo ya dah. Jadi aku jelas ke kami ini di sini kawan kuliah ya dak, kita nih ketemunya di bangku kuliah. Oh, anak kuliahan. Sebenarnya kami nih iya anak kuliahan. Jadi apa namanya sebenarnya kami nih kaum terdidik ya dak ya. Ya, kaum terdidik ya. Milenial terdidik. Kalau kata Bung Karno tuh apa namanya? Beri kami 10 pemuda akan saya guncang dunia. Nah, berarti kami ini tinggal nambah 7 ekor lagi baru pacak guncang dunia ya dah. Sekarang nih bertiga ini cuma pacak bergetar bae. Baru goyang-goyang dikit bae. Iya, baru menggetarkan dunia. Nah, kira-kira cak itu Kak ya. Nah, sudah itu aku dari Lempuing tadi Kak ya. Kira-kira. Bukan tadi. Bukan Lempuing, Pantai Timur. Pantai Timur. Oke, Pangkalan Lampam. Pangkalan Lampam. Ya. Tempatnya itu ya, Nyi Roro Kidul kan? Ada juga situs di daerah kami itu. Sama-sama nyanyi dia. Iya, Cipahit Lidah. Cipahit Lidah. Iya, Bukit Batu. Oh, Bukit Batu. Iya. Jadi kalau di belakang dusun aku itu ada namanya Talang Batu Hitam. Untung enggak pakai bahasa Arab. Oh. Kalau bahasa Arab itu Talang Hajar Aswad. Oh, jadi ada cerita menarik yang masalah siapa tadi si Pahit Lidah ya. Nah, dia tuh untuk di tempat aku kan komring ya. Itu tidak termasuk. Mungkin kamu tahu juga ceritanya karena apa kan? Karena dia tuh kan dulu nak masuk ke wilayah kami komring Kak. Iya kok. Dia tuh tidak bisa masuk karena katanya hebat wong komring kan. Bisa apa namanya? Nasi dianyamnya. Iyo, nak nganyam ngasih katanya kan. Makanya dia tidak bisa masuk karena itulah. Ya mungkin kalau misalnya dia termasuk dulu lidah wong itu pahit gaul. Gitu. Nah, jadi tempat kayak ini ada si pahit lidah dia tuh. Muyangnya ibaratnya. Kami itu ada juga muyang tuan di pulau. Izin muyang tuan di pulau. Tempat kakak ada tak kira-kira muyang-muyang? Tak mungkin lahir baik kan katik muyang kamu nih. Ado ya. Kau kurep. Radio nih ya. Ado mungkin aku beda tahu. Iya. Ado ya. Ado. Di mana kamu tuh? Di daerah kelahiran. Aku juga udah tahu aku lahir di mana. Tapi ado pastinya. Iya, itu Labo Bini juga kan sama cek ini? Sudah. Bini yang berapa? Baru Siko. Sama. Yang di mana itu? Yang di mana? Yang di dusun. Iya. Sebenarnya bini itu cukup satu. Terus yang lebih dari satu itu apa? Satu itu kan di wilayah. Wilayah situ satu. Wilayah yang lain tadi ada satu lagi. Kan. Jadi bini itu cukup satu. Soalnya kalau di satu wilayah itu ada dua kacau pasti. Iya. Sebenarnya kalau adil lah masalah ya, Dak. Kalau adil lah masalah. Bicara konteks adil ini. Iya. Kan. Bicara konteks adil. Iya. Sama cak itulah, sama cak pemerintah adil kan. Kira-kira cak itu. Nah, walaupun banyak kan warga Indonesia kan kalau mereka adil kan lemah. Ada katik keributan, ya ada kira-kira cak itu ya.
Maksud aku tuh jangan terang-terangan ya. Kayak kino ciduk. Sekarang nih kan. Iya, gitu kan. Mas, wow. Aku nih nak expose nih cuman. Ya, Apa? coba nanyo dulu. Apa? Ini nyampe mana YouTube ini? Oh, kalau Sungai Lilin deket nian, masih nyampe. Apa Indonesia bagian Palembang ini wae. Siapa? Nama bini kakak siapa? Hah? Nama bini aku, bagus nama bini. Siapa namanya? Namanya Mei. Mei. Oh, itu untuk yuk Mei. Ya. Agak ada di belakang ini agak aku potong ya. Terus aku kirimnya lewat jalur belakang bayang maksud aku tuh kan. Iya. Biar aman tuh, bukan untuk konsumsi publik. Iya, misalnya ribut kan resiko kamu berdua, maksud aku tuh. Iya. Oh, jadi cak ini Kak Dedi kemarin cerita masalah bininya itu juga mobil Alphard kemarin tuh kayak. Yo. Cak mana sih itu? Jadi cek ini. Di parkiran tempat aku pegawai itu kan lumayan luas. Jadi ada adiknya bos tempat aku pegawai ini mampir, bawalah mobil Alphard. Tahu dewek lah kan bentuk mobil Alphard itu zaman Kota ya. Kota. Jadi ngomong dia kan. Dia ini katanya awak berduit, pakai mobil cek ini kan. Jadi aku cuil kan. Jangan bawa keluar juga omongan itu. Bingung dia, ngapo? Agak ditahu itu. Ngapo? Ketahu nih yang katroknya. Dia udah tahu yang kota itu tuh mahal. Iya, uang nih banyak gitu. Jarang yang punya mobil kayak itu kan. Paling nyari apa mobil yang lemak-lemak ngawas kan. Oh, iya. Pikir cak kardus ya dah. Iya, Cak. Aduh. Jadi itulah kekurangan informasi. Informasi itu penting berarti kan. Iya, Iya. iya sebagai Kak Dedi sebagai apa namanya suami kan dijelaskan juga. Iya, aku jelaskan Iya, pelan-pelan. jelas ke kan. pelan-pelan. Iya. Jadi ngerti dia kan. Jadi So- kemarin itu sebelum lahiran anak yang ketiga itu kan sempat melok ke tempat Jadilah pegawai. 3. Alhamdulillah. Oh. Iya. Aku Sebenarnya nyangka kemarin itu 5 kamu. eh, Duanya kemana? Kamu tuh deket lagi di sini nih, deket lagi. Gak apa-apa jauh-jauh. jadi Iya. kemungkinan lebih dari itu aku rasa kan. Lebih yang jadi Pak Adiko. Jadi di situ mudah-mudahan kehadiran kita di sini kita sama-sama memotivasi kawan-kawan. Yang jelas tadi beliau ini mengawali bahwa kita yang duduk di sini sedang mengecap pendidikan perguruan tinggi. Lumayan kan agak semester akhir ini mulai pening, jadi mulai merasakan oh ini rupanya kuliah kan. Dulu kalau nyengok kawan-kawan kuliah itu kamu nih Cak, ini nih kan bingung atau Cak mana setelah di jalan oh ini rupanya dinamika perkuliahan Dinamika, kan. Jadi mengalami langsung, tapi aku bersyukurnya juga masuk dunia kampus ini sudah ada bini. Kalau enggak tuh pasti ngurusi passion terus kan. Iya, dan yang paling aku syukuri lagi dengan yang Maha Kuasa diberikan tampang yang seperti ini, walaupun lumayan pas-pasan, pas lagi pengen deket budak itu, aduh, gitu kan. Ya, jadi dengan lumayan pas-pasan ini kan luar biasa gitu kan. Iya, terasa ya seperti itu kan. Iya. Jadi saya ini untuk Kak Apri ya. Sungai Lilin Kak. Sungai Lilin itu terkenal apanya yang di sana? Misalnya untuk mata pencaharian di sana itu apa? Rata-rata untuk masa pencarian di wilayah kami itu rata-rata pekebun. Pekemun ya, petani. Apa yang ditanam di sana? Di situ ya kebun petani karet, Petani karet. sawit. Sawit. Yang lagi mahalnya apa ya? Tapi kan lagi turun nih sawit sama karetnya. Sedih nih anjingnya kan. Komoditi ya. Komunitinya lagi turun, kasihan sebenarnya ya dak. Iya. Sedangkan harga pupuk sekarang ini mahal, ya dak. Bukan salah siapa-siapa. Ya dak, kata yang nak disalah ke. Kata yang nak disalah ke. Sangat. Sangat disalah ke memang lagi di atas, ya dak. Iya, kemungkinan kita berdoa baik, mudah-mudahan turun ke depannya. Jadi seperti ini, coba kita masuk pelan-pelan wilayah hakikat kehadiran manusia itu sendiri kan. Ya, supaya agak ada seriusnya dikit ya. Tidak apa-apa. Ayo kita masuk sekarang. Ya, jadi seperti ini. Dengan kondisi sekarang ini, dengan keadaan negara, suasana hati rakyat kan sekarang ini jadi seperti ini. Kita memang tidak bisa ngelak dengan kondisi yang sekarang. Apa aku ngomong seperti itu? Mungkin kebijakan yang diambil pemerintah juga dengan kondisi sekarang inilah
menyikapi dari kondisi kekeosan yang terjadi di negara ini. Kalau udah itu pasti negara keos. Soalnya udah apa? Udah kasih duit belanja kan. Iya benar. Nah, jadi inilah kebijakan yang harus diambil walaupun sifatnya memaksa tapi bisa mempertahankan suatu keutuhan negara. Iya. Soalnya ada duitnya dari situ. Ada duitnya Kalau benar. udah itu keos pasti negara. Kayak saro galo-galo. Nah, Iya. jadi dampaknya juga meluas. Terus masalah komoditi tadi. Komoditi seperti ini memang kalau kita balik ke dusun itu, aku juga kadang-kadang miris ya. Pernah aku ngobrol dengan dulur-dulur di dusun jadi seperti ini. Memang di masyarakat kita itu terjadi kemalasan menurut aku. Ya, kenapa seperti itu? Aku ngomong kemalasannya itu mereka itu sudah tidak mau lagi memanfaatkan lahan-lahan yang di sekitar atau mereka buat kebun nih. Nanam itu kadang-kadang cuma satu komoditi. Mau nanam karet tok. Karet galo. Iya, cuma karet tok isi kebunnya itu. Coba kalau variasi ya. apa ada pisang atau hal yang lain. Kalau ya kakek-kakek dulu dalam kebun itu kan mau dia tanam karet nih. Ada pisang, ada laos, lengkuas itu kan, ada kunyit, pokoknya semacam itu yang untuk kebutuhan kebun itu ditanam. Jadi untuk keperluan mereka sehari-hari itu kan lewat. Nah, tinggal memang yang mereka tidak bisa produksi apa? Minyak goreng. Kadang-kadang dulu minyak goreng buat dari buah kelapa. Buah kelapa banyak kan. Jadi mereka buat. Nah, disinilah tingkat kemalasan kalau menurut aku di wilayah masyarakat kita itu mungkin dimanjakan dengan perkembangan teknologi sekarang. Ya, di sini berdampak. Justru masak sekarang ini mereka nak masak pakai gas. Nak masak pakai listrik. Nih yang kalau tidak kasih gas sama listrik tidak masak. Soalnya tidak kasih lagi kayu bakar. Yang paling ini lagi kan banyu, air. Dulu kalau aku kecil-kecil dulu masih bantu ngangkat banyu itu dari sumur kan. Iya, kalau di dusun. Sekarang ini jangan lampu mati, tidak mandi 3 hari. Kira-kira jadi kalau untuk tidak mandi itu tidak pulau kalau tempat kami. Kami itu kan dekat sungai. Nah, jadi ini yang mungkin harus kita sosialisasikan ke depan. Cak Mono meningkatkan kembali kesadaran di tingkat masyarakat itu. Iya. Sebenarnya kadang untuk harga komoditi itu kan memanglah tinggi di awalnya. Misal cak kami itu kan pisang, lah tinggi awalnya. Nah, jadi berhubung karena tinggi itu yang masyarakat tuh nanam pisang galo. Nah, jadi harga tuh jatuh. Iya, bukan jatuh baik. Terjun bebas nian. Iya, aturannya 5.000 sampai ke 1.000 kan. Itu kan jauh. Nah, kalau di Sungai Lilin mungkin kayak itu juga Kak ya. Nah, sawit kan. Sampai sawit. Nah, jadi maksud aku tuh ya dak kata yang nak disalah ke. Iya, sebagai kita masyarakat yang bawah kita juga harus berbenah, ya dak. Iya. Nah, cak itu. Contoh ini. Simbiosis ya, perputaran. Pemimpin memang penting kan. Jadi untuk menghadirkan pemimpin yang hebat itu harus dari masyarakat yang kuat dulu, masyarakat yang hebat. Masyarakat yang hebat. Iya. Jadi kalau masyarakatnya sakit-sakitan, dalam hal seperti ini saling salah menyalahkan, berarti masih memelihara iri, dengki. Jadi peradaban itu ya sekarang ini kalau menurut saya kan pengamatan saya sekarang ini peradaban itu sudah semakin menjauh dari kehidupan. Sebagian kecil saja kalau nak jingok, coba ngantri di lampu merah itu. Masih banyak nih yang melanggar garis putih itu. Itulah kalau kita mengingat bahwa peradaban itu masih jauh. Oh, jadi maksud kakak tuh cak ini untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas itu berarti dari rakyat yang hebat ya. Rakyat yang hebat dulu. Bener. Karena kan pemimpin itu kan dari rakyat. Iya, jadi otomatis kalau misalnya pemimpinnya hebat berarti produk-produk yang dihasilkan tuh kan bisa berpihak sama rakyat itu. Iya, bukan berarti produk-produk yang mereka selama ini kan tidak berpihak, bukan cak itu. Bukan, nah, itu cuman yang namanya pro dan kontra itu kan selalu beriringan ya, Iya, selalu beriringan. Ya. Nah. Jadi kita benahi dulu, itu berpikir. Apalagi sekarang ini kan tingkat akademik itu orang mencari pengetahuan itu kan sudah luas. Ada tingkat perguruan tinggi. Kalau kita tarik ke belakang dulu, zaman Sokrates, zaman Plato dulu kan belajarnya di bawah-bawah pohon. Nah, dengan seperti inilah mereka menghimpun ini buatlah suatu akademia. Awalnya dulu akademik itu akademia. Akhirnya muncul bahasanya akademik. Jadi akademia. Itu cita-cita Sokrates dulu ada 2 hal yang mereka pengen mewujudkan
Sokrates sama Plato itu. Pertama disiplin waktu, yang kedua disiplin ilmu. Nah yang ini ada belum di diri kita masing-masing. Kalau ini belum ada, ya ngapa kita nak nuntut kepada orang lain? Itu mungkin. Jadi yang nak disalah ke ya dak? Diri. Coba introspeksi. Iya. Introspeksi. Ya aku pernah juga sekarang nih kan masalah yang tadi produk-produk yang dihasilkan khususnya di DPR ya. Contohnya RKUHP. Ya aku juga tidak terlalu paham untuk RKUHP itu apa. Ya. Nah cuman yang aku tangkap, aku baca-baca banyak pasal-pasal yang kontroversial kan. Salah satunya pasal penghinaan terhadap pemerintah dan lembaga umum. Ya. Ya lembaga umum contohnya berarti Dewan Perwakilan Daerah ya, DPR RI, sudah itu kepolisian maksud aku tuh itu. Ya. Jadi Kira-kira instrumen negara. instrumen negara yang kayak itu. Nah jadi sekarang nih takutnya yang ditakutkan kan yang namanya pro kontra, takutnya yang kontra nih kritik-kritik yang tidak tahu juga aku kan cak mano tolak ukur kritik sama hinaan tuh mungkin masyarakat tuh belum tahu. Nah kira-kira cak mano kita ini sama-sama belajar apa tolak ukur hinaan sama kritik tuh kira-kira. Iya. Coba Bang Apri dulu. Apa tolak ukurnya kira-kira. Soalnya ngapo? Intinya semua orang bisa kena. Benar tak? Dari yang terkecil sama yang terkecil. Ngapo? Yang ku baca juga semua orang katanya memang semua orang berarti kira-kira bisa tak? Yang misalnya dari atas ngehina yang di bawah tuh kena tak kira-kira? Ya, berlaku. Itu kan iya sama-sama belajar lah kita di mahasiswa hukum ini kan. Ya. Nanti kita misalnya kita bingung, agak kita tanya ke sama dosen-dosen kita ya tak? Cak mano nian. Kira-kira cak mano lah. Coba kasih. Aku dulu ya. Iya. Pokoknya apa yang kamu jawab itulah jawaban aku. Sama ya, dak. Soalnya kitab yang dibaca ini sama. Sama. Ngapa kamu super guruan nih? Iya. Jadi ini sebatas apa ya? Bukan mutlak ini kan. Ya, sama-sama kita berpendapat kan. Jadi memang membaca sesuatu itu ada 3 hal kalau menurut aku pribadi yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu biasanya peraturan itu tertulis, itulah teks bentuknya. Tulisan, ada teks pasti kan. Mungkin apa dibukukan atau gimana kan? Atau tadi RUU KUHP itu kan mungkin ditulis dalam bentuk perundang-undangan kan. Jadi ada teks di situ. Nah, teks ini ditulis dalam konteks apa? Berarti kan ada konteks di situ. Dalam konteks alamatnya apa maksudnya? Ya, di alamat kayak yang Cak Mano ini kan. Nah, setelah ada konteks, terjemahan. Nah, terjemahan ini yang agak kadang-kadang meluas, melebar. Soalnya bahasa-bahasa di dalam peraturan perundang itu kalau itu tingkatnya cuma perpu, kadang-kadang dia memang menjurus ya, spesifikasi. Kalau peraturan perundang-undangan memang universal kadang. Nah, di saat ini universal, mampu tidak kita menerjemahkan itu? Memang kita itu dituntut untuk punya cakrawala berpikir yang luas kan, untuk mengartikan hal yang seperti ini. Apalagi bahasa-bahasa hukum kan, bahasa-bahasa hukum itu universal soalnya, luas. Dia menyangkup seluruh aspek kehidupan. Bahkan kehidupan itu bukan manusia, berarti ke hal yang lain, tumbuhan atau pokoknya makhluk hidup gitu kan. Nah, jadi ini yang mungkin harus kita tingkatkan dalam diri pribadi kita masing-masing. Jadi dalam hal ini kalau aku coba buat kesimpulan, yang harus kita tingkatkan di dalam diri itu adalah kepedulian. Peduli terhadap lingkungan. Peduli terhadap lingkungan ini penting. Kita kembali ke asas, kita awal hakikat hadirnya seorang. Itu tidak bisa jadi pemimpin galau-galau. Nah, justru menciptakan pemimpin ini ya dari kita. Kita harus hebat, harus kuat dulu berpikir. Supaya kita bisa menghadirkan pemimpin yang hebat. Nah, kalau dalam kondisi kita yang sakit-sakitan seperti ini, ya pasti yang muncul ini yang pesakit. Itu kira-kira kan. Kita membaca suatu sebuah percontohan lah, analogi ya itu kan. Ya kalau dari produk yang sakit ya akan muncul yang sakit, jadi seperti itu kan. Iya. Kira-kira berarti aku tangkap juga salah satu penyebab kalau di tempat aku sih dia tuh paling money politics, benar tak?
money politik. Jadi suara rakyat tuh dibeli. Ya. Kira-kira dibeli cak itu ya misalnya cak mana ya ngomongnya bingung juga aku ya dah. Cara ngatakannya Cara itu. ngatakannya tuh bingung Ya. aku. Karena apa? Karena yang Ladisake yang ini nih. Iya, dari maksud hati nih ingin berkata tapi iya, Tapi- maksud hati ingin memeluk gunung Ya. tapi apalah daya tangan tak sampai kan. Ya tidak. Ya saya rasa ya ini tidak ada masalah kan. Tidak masalah itu dalam artian seperti ini. Kan sesuatu yang disahkan itu kan suatu waktu kan bisa dicabut. Oke. Yang penting cek ini. Coba dulu. Coba dulu. Coba ke barang ini kira-kira kan. Soalnya kita tahu bener ndak bener itu kan Nah, oke. setelah diuji. Oke, kita Diujikan dulu. Iya. Oke, Iya, kita ndak ke siapa-siapa misalnya dak. Iya. Kita kan ndak tahu tolak ukur hinaan sama kritik itu cak mana. Iya. Misalnya nah, Kak itu Apri. benar. Iya. Misal Kak Apri sebagai ketua kelas kita atau Kak Dedi ya dak. Kak Apri nih, awak ketua kelas bodoh nian. Nah, cak itu nah. Iya. Nah, kira-kira Mas aku tuh di ranah hukum pidananya masuk dah cak itu tuh. Iya. Kira-kira. Jadi kita tuh tahu tolak ukur hinaan sama kritik tuh nah. Kira-kira kena dak yang ngomong ngatakan ngomong ke wong bodoh tuh kira-kira hinaan apa Iya. kritik? Cara ngatakannya kan. Iya, nah. Ya jadi seperti ini. Itu tadi sudah aku sentil sedikit dari awal kan keberadaban. Nah akhirnya mengapa kan selalu caknya setiap lini itu harus ada peraturan. Setiap lini itu harus diatur. Karena berpotensi tadi kan. Setiap lini itu berpotensi. Akhirnya harus dibuat peraturan. Bahkan yang lebih spesifik diatur penghinaan apa kan. Soalnya orang-orang itu ya diri kita pribadi lah. Akhirnya kita tuh kalau bahasa dusun kami itu dak ngantan-ngantan ngatoy wong itu kan. Iya. Soalnya ndak kata yang memfilter, kata yang kita takuti. Mm-mm. Nah, kalau dibuat ada pasalnya, kemungkinan kita tuh mawas diri loh. Ini bakal kena delik nih, kira-kira seperti Iya, itu kan. Jadi kita mulai memfilter itu. Mungkin di sini marwah berpikirnya itu bahwa itu mulai membuat filterisasi untuk masyarakat bahwa jangan berlaku semena-mena. Bisa jadi seperti itu. Dan kontroversial mungkin dengan pernyataan kebebasan pendapat. Nah, yang ini memang benar-benar harus kita benahi di dalam diri kita pribadi. Kebebasan berpendapat dengan kita menghina orang itu apa kita itu masuk berpendapat. Jadi memang benar-benar harus kita kaji secara mendalam. Apalagi kalian berdua ini sedang belajar hukum kan. Ya, biasa tuh. Kira-kira ada termasuk aku juga. Ya berarti kita tuh memang harus PR kita ke depan ini banyak ya itu kan. PR pekerjaan rumah. Ya siapa tahu kita tuh ada jodoh oke mewakili rakyat. Atau walaupun tidak duduk di situ paling tidak kita jadi rakyat. Jadi rakyat itu ya yang mengerti. Soalnya bisa melahirkan tadi, menciptakan kan. Ya kalau memang ini kita ini menciptakan, yang melahirkan itu dari sisi perempuan kan. Ya menciptakan, melahirkan akhirnya jadi kan. Jadi dengan harapan perempuan juga mengerti, bapak-bapak lebih banyak mengerti, akhirnya kita melahirkan produk generasi baru ke depan itu ya yang berkualitas seperti itu kan. Iya, Bukan berarti oh ini tidak berkualitas, tidak. Ini sesuatu masa itu selalu ada pola. Ya, memang ada masanya. Ada setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Itu kalau peribahasa orang politik kan. Iya, benar. Jadi kalau kita berbicara memang dari awal, dunia ini pun sebelum tercipta dunia ini ada masa-masa yang disebut dengan utopia, utopis. Kehidupan manusia itu sangat normal. Di mana waktu itu? Mungkin di masa-masa manusia sebelum manusia purba. Iya, yang masih masa-masa kemalaikatan iya. cuma ada ruh di situ kan, belum ada jasad. Ini ada lagi, Iya. ada yang menarik ini di RKUHP ku jengok pasal berapa ini? Diatur pasal 477. 477 isinya Apa bunyinya? agak lucu sih sebenarnya. Apa? Suami perkosa istri atau sebaliknya terancam hukuman 12 tahun. Ya. Nah, ini berdasarkan aduan juga pasti kan? Ya, delik aduan aduan. dari yang itu. Nah, kira-kira Ya. cuman. Aku kan belum begini. Ya. Suami Nah, memperkosa istri. Iya. Ya. Suami itu kalimat itu suami memperkosa istri ya? Iya, atau sebaliknya. Atau sebaliknya? Ya. Cak mana? Tidak sekarang apa pertanyaannya? Iya. Ya, cak mana menurut pandangan kamu? ya. Pandangan kamu? Iya, itu kan bini. Iya. Iya.
pemerkosaan tuh cak mana definisinya untuk Selagi bini? ngadunya tidak sampai ke kantor polisi, tidak mati masalah ya. Iya. Kalau suami Memperkosa istri. memperkosa istri. Iya. Nah, istri siapa dulu ini? Kan ada pertanyaan kan? Iya. Oh mungkin ke situ ya. Iya, di situ mungkin ya. Iya istri siapa nih ya? Istri siapa? Iya, dulu? anggaplah istri Ya, dewek. Kalau istri sendiri belum ada ininya pidananya kalau ini. Kalau istri sendiri. Tapi kalau istri tetangga, nah mungkin lah. Iya. Masih rancu itu tuh, belum jelas jadinya. Iya, Pokok istri ini. siapa yang Istri ini? siapa dulu sebenarnya? Soalnya lama ini, Iya, Kak. diperjelas dulu sebenarnya. Iya, bukan apa. Jadi kamu tuh pemerkosaan istri. Iya, mbak tidak bisa maksa kamu ya, Dek? Iya. Ya, tidak bisa maksa kendak kamu. Jadi cak mana kalau tidak bisa maksa tuh? Coba salah. Iya. Jangan pula ke bini wong, tentang bini kita udah galak dipaksa ke bini wong, itu masalahnya namanya. Itu sebenarnya itu dari keikhlasan sebenarnya. Jadi awalnya udah ikhlas, Iya, sesudahnya ikhlas. iya. Jadi berubah pikiran bisa. Iya, dari keikhlasan. Kalau serba ikhlas dia tidak mungkin ini. Iya, ini juga sih berdasarkan aduan. Nah, misalnya awalnya udah senang, tiba-tiba sesudah kejadian senang mungkin tidak jadi ngadu. Iya, awalnya. Dan juga bisa ya adu tadi cak mana adunya itu. Iya kok. Kok aku nih diperkosa. Adu dia itu kan. Iya. Harus lebih ini juga itu. Iya, coba kali dulu coba. Ya aku rasa ya. Itu kataku tadi tafsir terjemahan itu memang harus kita luas. Dalam hal ini kita juga memang harus kaji secara mendalam ya. Itu kan suami dalam hal ini memperkosa istri itu kalimat apa? Memaksa atau apa tuh? Memaks di sini apa namanya tadi? Mana tadi? Mungkin bisa dibaca dari atasnya dulu. Ya, Itu memang dari itunya klausalnya ya. Jadi jangan membacanya. loncat-loncat kan. Nah, Supaya kita juga udah ada logika salah, falasi ya, udah ada sesat berpikir ya. Jadi tidak salah tafsir Ya, jadinya. ya. Jadi Nah, seseorang bisa dipidana jika melakukan kekerasan atau ancaman bersifat memaksa orang lain bersetubuh, bisa dipidana 12 tahun penjara. memaksa ya, memaksa orang lain ya. Masa orang lain. Memaksa orang lain itu kan. Iya. Ya, yang Dalam bukan istri kan. Nah, ini tercantum pada ayat 6-nya juga, penuntutan atas dugaan pemerkosaan dalam hubungan perkawinan bisa dilakukan jika adanya pengaduan dari korban. Nah, jadi kalau ada kata pengaduan tidak bisa berarti ya. Ya. Kira-kira Soalnya kan siapa? mungkin itu mensiasati seperti ini. Kan memang awal sebuah perkawinan itu karena rasa. Awal segala sesuatu itu kan rasa. Yang membuat masalah itu sebenarnya rasa. Ya. Rasa yang nganggap seseorang itu jadi istimewa ya, Dak, ya? Ya, rasa itulah yang sering menyakiti itu kan. Iya, jadi apa? Ada kata-kata dak unsur. Jadi seperti ini ya. Jadi aku sama. sempat pendapat dengan pendapat seorang profesor di sebuah mata kuliah kan tentang Siapa? manusia adalah makhluk yang paling mulia. Heeh. Jadi aku coba angkat tangan dengan ibu itu kan. Izin Bu, aku boleh ini dak kataku ngasih masukan. Jadi cak mana katanya? Aku kurang sependapat Bu, kataku dengan pendapat profesor ini. Terus pendapat profesor ini mengatakan bahwa setiap manusia itu adalah makhluk yang istimewa. Aku agak kurang sependapat. Ya. Bukan tidak setuju. Ngapo katanya dak? Ngapo katanya? Ngapo katanya? Ngapo tidak sependapat? Iya. Apa alasannya katanya? Jadi seperti ini. Baikkan diri sendiri dulu. Iya. Pertama, aku tidak galak nyakiti perasaan kawan-kawan yang ada di kelas itu. Tuh. Soalnya aku merasa istimewa kan. Akhirnya aku menyakiti perasaan kawan-kawan yang lain. Itu yang pertama. Terus yang kedua, luka itu selalu tercipta dari hal-hal yang kita anggap istimewa. Cewek ibu itu apa? Bu? Cowok. Cewek. Iya, kawan. Jadi rusak konsentrasi. Iya, mungkin lah. Sampai sekarang dia tidak galak masuk-masuk ya, Dak, ya. Bahaya nih kan mahasiswa kita nih. Iya, jadi mengawali dari itu rasa mengapa ini dibuat? Mungkin dengan perjalanan waktu, rasa ini kan akhirnya bisa berubah. Muncul kehampaan di antara satu dengan yang lain. Betul. Nah, di saat kehampaan ini yang salah satu masih merasakan suatu hal yang lebih, justru yang lain tidak merasakan apa-apa. Nah, inilah mungkin
ada unsur pemaksaan tadi. Soalnya tidak ada berkesinambungan, keinginan yang sama kira-kira seperti itu kan. Nah, ada unsur pemaksaan seperti ini memang ya sebenarnya tingkat kedewasaan diri masing-masing. Ya kalau memang sudah tidak nyaman lagi, mengapa tidak lebih Iya, lebih ke itulah. buat kesimpulan bahwa kita sudah tidak nyaman lagi, kita harus cari kehidupan masing-masing. Biar status jelas. Oh iya, Seperti itu kan bentuk. Dari konteks berumah tangga. Nah, Iya. kalau misalnya dalam lebih tinggi lagi negara misalnya, cak mana? Kita gitu tidak nyaman, cak mana? Tidak nyaman. Iya. Nah, nyaman tidak nyaman itu seperti ini. Kalau kita berbicara dari aspek filosofis ya. Jadi ada 3 hal. Pertama, ontologi, keberadaan. Jadi keberadaan makhluk apapun, keberadaan ciptaan apapun, benda apapun. Jadi itu keberadaan ontologi. Yang kedua, epistemologi. Efisiensi suatu keberadaan itu. Apa sih efisiensinya? Terus yang ketiga itu aksiologi. Nah, kegiatan manusia. Dalam hal ini, manusia itu kan selalu buat kegiatan. Dia senang, ada bentuk aksi. Dia tidak senang, ada bentuk aksi. Inilah, 3 hal ini memang tidak bisa dipisahkan dari keberadaan manusia tadi kan. Tapi kalau menurut saya yang sedang belajar sekarang ini, alasan itu muncul untuk menutupi ketidakmampuan. Kalau mampu melakukan sesuatu itu bukan lagi alasan namanya, prestasi. Inilah penyakit manusia, alasan. Yang kedua, penyakit manusia itu gangguan. Nah, gangguan ini bisa muncul dari diri pribadi dan juga lingkungan. Mungkin aku dekat dia akhirnya rusak gitu kan. Kira-kira. Iya, jadi jangan dekat nian. Jadi Ya, sampai jangan kita menganggap terkontaminasi, seseorang kan. tuh istimewa tadi kan. Nah, Nah, oke, baik. mungkin kan. Mungkin Aku cak ini, sebenarnya cak mana? Dulu aku nih lurus, semenjak dekat dia nih lagi. Nah, itulah. Tapi yang terakhir dulu aku selesai ya. Tadi Cak 3 mana? macam ya. Alasan gangguan. Nah, yang terakhir parah. Ketakutan. Ketakutan. Nah, ketakutan ini akhirnya kita tuh tidak bisa ngapa-ngapain. Karena selalu takut. Cewek anda galak. Karena takut tadi. Takut jatuh cinta ya. Cak kawan gitu. Takut ketahuan. Iya, takut ketahuan juga. Yang jadi ketakutan terus muncul kan. Nah, takut sengsara lah kan. Termasuk aku sekarang juga takut ngomong aku. Nah, kira-kira seperti itu. Kaget terbuka. Nah, inilah penyakit manusia tadi. Alasan gangguan ketakutan. Nah, ini harus kita lepas. Ya, itu. Oke. Ngelepasnya juga ada 3 wage tapi di bahasa yang Baiklah. lain ya. Kayak sabar. Sabar. Sudah ya, selesai kan? Tahan Sudah. dulu ini. Sudah. Nah, jadi menurut aku Caknya sampai sini dulu kita ya, Dak, ya. Boleh. Ngobrol-ngobrolnya ya, Dak. Terima kasih. Jadi aku simpul ke Cak ini. Jangan jadi ke seseorang tuh istimewa ya, Dak. Karena ngapa? Karena luka itu tercipta Dari hal-hal yang itu anggap istimewa. Iya, betul. Nah, jadi untuk yang di sana ya janganlah, maksud aku tuh terlalu nganggap seseorang itu istimewa ya, Dak. Jangan berharap selalu nak jadi keistimewa juga. Ya. Soalnya ngapo? Takutnya agak tercipta luka. Menyakiti perasaan kawan-kawan yang Menyakitin. lain. Nah, karena ngapo? Luka itu cuman sih kok yang wajah nyembuh ke. Orang yang membuat luka. Benar tak? Benar kan? Iya. Kalau orang lain belum tentu. Apa obatnya itu? Itu kan Apa obatnya. itu kan. obatnya? Obat Orang luka yang itu. membuat luka. Jadi cek itu baik. Oke. Em, Makasih banyak. mungkin itu baik dak yang baca kita obrol ke untuk kawan-kawan Nusantara official juga. Misalnya ada kata-kata yang salah dari kami, yaitu mungkin kesalahan kami minta maaf dan kepada Tuhan kami mohon ampun. Ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Nusantara. Salam. Salam Nusantara.